Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan serta keberkahan. Sebelum kita memulai video ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan dukungan teman-teman. Jangan lupa untuk menyukai video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi agar terus mendapatkan update konten dari kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Selamat menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Matahari baru saja terbit di ufuk timur ketika Raka dan Burhan, dua santri dari sebuah pesantren di Jawa Tengah, berpamitan kepada keluarga mereka. Dengan tas sederhana berisi pakaian dan kitab kuning, mereka bersiap merantau ke Kalimantan untuk mengaji sekaligus mencari pengalaman hidup. Perjalanan ini bukan sekadar mencari ilmu, tetapi juga mengasah diri dalam kehidupan nyata. Di Pelabuhan Tanjung Mas, kapal yang akan membawa mereka sudah bersandar. Angin laut berembus kencang, membawa aroma asin yang menusuk hidung. Para penumpang berdesakan, membawa berbagai barang dagangan dan perbekalan. Raka dan Burhan berpegangan erat pada tas mereka, waspada terhadap copet dan kejahatan lainnya. Mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Saat menaiki kapal, seorang pria tua menatap mereka dengan penuh arti. "Hati-hati, nak. Tanjung Mas bukan tempat yang aman bagi pendatang sepertimu," katanya sebelum berlalu. Burhan menoleh pada Raka, tetapi kawannya hanya mengangguk, menyimpan firasat buruk itu dalam hati. Perjalanan melintasi lautan terasa panjang. Ombak mengguncang kapal, membuat beberapa penumpang mabuk laut. Burhan membaca wirid dalam hati, sementara Raka duduk bersila, menenangkan diri dengan zikir. Mereka percaya bahwa selama mereka berpegang pada ajaran guru mereka, tidak ada yang perlu ditakuti. Di tengah perjalanan, seorang pria berbadan tegap mendekati mereka. "Santri, ya? Mau kemana?" tanyanya dengan suara berat. "Kami ingin ke Kalimantan untuk mencari ilmu," jawab Raka sopan. Pria itu tertawa kecil. "Hati-hati di sana. Preman di pelabuhan suka memalak pendatang." Kata-kata itu membuat Burhan semakin gelisah. Namun, mereka tetap teguh pada niat mereka. Kalimantan sudah menunggu, dan ujian kehidupan baru saja dimulai. Ketika kapal akhirnya merapat di Pelabuhan Tanjung Mas, suasana riuh menyambut mereka. Buruh pelabuhan berlalu lalang, pedagang kaki lima menawarkan dagangannya dengan suara lantang, dan di sudut-sudut, tampak gerombolan pria berwajah sangar mengawasi setiap pendatang. Burhan menelan ludah. "Raka, kita harus hati-hati." Raka mengangguk. Mereka berdua berjalan perlahan, berusaha tidak menarik perhatian. Namun, nasib berkata lain. 3 orang pria berbadan besar menghampiri mereka. Wajah mereka penuh tato, dan mata mereka menyiratkan niat buruk. "Hei, anak santri. Mau kemana?" Salah satu dari mereka bertanya dengan nada mengancam. "Kami hanya lewat, Bang," jawab Raka, "tetap tenang." Pria itu menyeringai. "Lewat harus bayar. Ini daerah kami. Bayar uang keamanan." Burhan mengepalkan tangan, tapi Raka memberi isyarat untuk tetap tenang. "Kami tidak punya uang lebih, Bang. Kami hanya santri yang ingin merantau." Preman itu tertawa. "Santri kok sombong? Kalau nggak bayar, kami ambil barang kalian." Salah satu preman menarik tas Burhan, membuatnya hampir terjatuh. Raka menahan diri, tetapi di dalam hatinya, amarah mulai berkobar. Ia tahu ini bukan saat yang tepat untuk bertindak gegabah. Burhan yang sejak tadi menahan diri akhirnya tak bisa diam. Ia meraih tangan preman yang menarik tasnya dan memutar pergelangan tangan itu dengan gerakan cepat. Preman itu mengerang kesakitan, tapi 2 rekannya segera bergerak, mengepung mereka. Raka melangkah maju, mengambil posisi bertahan. Mereka berdua memang santri, tetapi guru mereka pernah mengajarkan dasar-dasar bela diri. Tidak hanya untuk menjaga diri, tetapi juga untuk mempertahankan harga diri di dunia yang keras ini. Salah satu preman melayangkan pukulan ke arah Raka. Dengan gesit, ia menghindar dan membalas dengan tendangan ke perut lawannya. Preman itu mundur selangkah, terkejut bahwa 2 pemuda bersarung ini bisa melawan. Burhan juga bertarung dengan gigih, tetapi jumlah mereka kalah banyak. Dari sudut-sudut pelabuhan, beberapa preman lain mulai berdatangan, siap mengeroyok mereka. "Raka, kita dikepung," seru Burhan. Raka mulai merasakan tekanan. Tubuhnya mulai lelah, dan luka kecil mulai muncul di lengannya.
Jika keadaan terus seperti ini, mereka akan kalah. Saat itulah ia teringat sesuatu, ajian yang diajarkan gurunya, ajian gelap ngampar. Dalam kondisi terdesak, Raka menutup mata sejenak. Ia mengingat kembali ajian yang diajarkan gurunya di pesantren. Ajian gelap ngampar bukan sekadar ilmu bela diri. Ini adalah ilmu untuk bertahan, untuk melindungi diri dari kezaliman. Gunakan hanya saat benar-benar diperlukan, kata gurunya saat itu. Raka menarik napas dalam-dalam. Ia mulai merapal doa dalam hati, memusatkan energinya. Begitu ia membuka mata, ada perubahan dalam dirinya. Burhan yang melihat perubahan itu terkejut. Raka, kau... Sebelum Burhan bisa menyelesaikan kalimatnya, Raka melangkah maju dengan gerakan yang lebih cepat dan lincah. Ia mulai menghindari serangan dengan mudah, bahkan membalas dengan pukulan dan tendangan yang lebih bertenaga. Preman-preman yang semula percaya diri kini mulai gentar. Apa-apaan ini? Anak santri ini punya ilmu apa? Burhan yang melihat situasi ini juga semakin bersemangat. Dengan tekad yang membara, ia ikut bertarung, mengikuti langkah Raka. Perlahan, keadaan mulai berbalik. Para preman mulai ketakutan. Beberapa dari mereka mundur, tidak percaya bahwa dua anak santri bisa mengalahkan mereka. Setelah pertarungan sengit, satu persatu preman terjatuh. Napas mereka tersengal, tubuh mereka lemah. Raka berdiri tegak, masih dalam posisi bertahan, sementara Burhan juga tetap waspada. Pemimpin para preman, seorang pria bertubuh besar dengan luka di pelipisnya, mengangkat tangan tanda menyerah. Kami menyerah. Kalian bukan santri biasa. Burhan masih ingin membalas, tapi Raka menepuk pundaknya. Sudah cukup. Preman itu menunduk. Ajarkan kami ilmu kalian. Kami ingin belajar. Raka dan Burhan berpandangan. Tidak menyangka bahwa pertarungan ini akan berakhir dengan permintaan seperti ini. Jika kalian ingin belajar, kalian harus berubah. Tinggalkan jalan gelap, kata Raka dengan tegas. Pemimpin preman itu mengangguk. Kami bersedia. Tolong bimbing kami. Raka menarik napas dalam. Perjalanan mereka ke Kalimantan baru saja dimulai, tetapi takdir sudah membawa mereka ke jalan yang berbeda. Mereka bukan hanya santri yang mencari ilmu, tetapi juga guru yang akan mengubah kehidupan banyak orang. Raka dan Burhan saling berpandangan, tak menyangka permintaan dari para preman yang baru saja mereka lawan. Sebuah ironi yang tak terduga, orang-orang yang tadi hendak merampas barang mereka, kini justru memohon untuk diajarkan ilmu yang mereka miliki. Pemimpin preman itu, yang ternyata bernama Jampang, mengusap luka di pelipisnya. Napasnya masih tersengal setelah pertarungan tadi. Aku tahu kalian bukan orang sembarangan. Aku bisa merasakan ada kekuatan besar dalam diri kalian. Kami ingin belajar, agar tak terus hidup dalam jalan gelap ini, katanya lirih. Burhan masih menatap mereka dengan curiga. Apa jaminannya kalian tidak akan kembali ke jalan lama? Tanyanya tajam. Jampang menunduk, seakan menahan rasa malu. Kami lelah hidup seperti ini. Tak ada yang bisa kami banggakan selain kekerasan. Jika kalian mau membimbing kami bersedia meninggalkan kehidupan lama kami. Raka menghela napas panjang. Ia tahu ini bukan keputusan yang bisa diambil dengan gegabah. Mengubah orang-orang seperti Jampang dan anak buahnya bukan perkara mudah. Tapi bukankah itu salah satu ajaran di pesantren? Menebar kebaikan dimanapun berada? Akhirnya, Raka mengangguk. Baik. Tapi ada syaratnya. Kalian harus benar-benar berniat berubah. Jika kami melihat kalian kembali ke jalan lama, kami tidak akan segan-segan meninggalkan kalian. Jampang dan anak buahnya serempak mengangguk. Kami bersedia, jawab mereka mantap. Dengan keputusan itu, dua santri yang awalnya hanya ingin mencari ilmu kini memiliki tugas baru yang jauh lebih berat, membimbing para preman menjadi manusia yang lebih baik. Malam itu, Raka dan Burhan mengikuti Jampang dan anak buahnya ke tempat persembunyian mereka, sebuah gudang tua di pinggir pelabuhan. Di dalamnya, ada lebih banyak preman yang masih belum tahu apa yang terjadi. Begitu melihat pemimpin mereka datang dengan dua santri, beberapa dari mereka langsung waspada. Apa-apaan ini, Bang Jampang? Siapa mereka? Tanya salah satu anak buahnya. Jampang mengangkat tangan, meminta mereka tenang. Mulai hari ini, kita berubah. Kita akan belajar dari mereka. Beberapa preman tertawa sinis. Belajar? Kita ini preman,
Bang, bukan santri. Burhan melangkah maju, menatap mereka tajam. Menjadi santri bukan berarti lemah. Kami bisa membuktikannya jika kalian masih meragukan. Preman-preman itu saling pandang. Salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh besar bernama Karso, maju ke depan. Baik, kalau kalian memang sehebat itu, buktikan. Kalau bisa mengalahkan aku, kami akan mendengarkan kalian. Raka dan Burhan tahu ini bukan hanya soal pertarungan fisik. Ini tentang membuktikan bahwa ilmu yang mereka miliki bukan sekadar teori. Raka maju, bersiap menghadapi Karso. Pertarungan pun dimulai. Karso menyerang dengan cepat, tetapi Raka dengan mudah menghindari setiap pukulannya. Ia tidak membalas dengan kekerasan, hanya menghindar dengan gerakan ringan, membuat Karso semakin frustasi. Kenapa kau hanya menghindar? Hadapi aku, geram Karso. Raka tetap tenang. Kekerasan tidak akan membawamu kemana-mana. Lihatlah dirimu, kau kelelahan sendiri tanpa aku perlu membalas. Karso terdiam, menyadari kebenaran kata-kata Raka. Para preman lain yang menyaksikan pun mulai melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda dari dua santri ini. Mereka bukan hanya sekadar berbicara, mereka benar-benar memahami apa yang mereka ajarkan. Setelah pertarungan singkat itu, para preman mulai menerima keberadaan Raka dan Burhan. Mereka kini siap untuk belajar. Namun, pertanyaan besar muncul, dari mana mereka harus memulai? Kami tidak bisa langsung mengajarkan kalian ilmu seperti ajian gelap ngampar, kata Burhan. Sebelum itu, kalian harus memahami dasar-dasarnya. Jampang mengangguk. Kami siap. Ajarkan kami dari manapun kalian mau. Maka dimulailah pelajaran pertama mereka, mengendalikan diri. Para preman diajarkan bagaimana menahan emosi, bagaimana berpikir sebelum bertindak. Bagi mereka yang terbiasa menyelesaikan masalah dengan pukulan, ini adalah tantangan besar. Hari demi hari, mereka berlatih. Burhan mengajarkan mereka jurus-jurus dasar bela diri yang lebih bertujuan untuk bertahan daripada menyerang. Raka mengajarkan mereka wirid-wirid untuk menenangkan hati. Lambat laun, perubahan mulai tampak. Namun, perubahan ini tidak diterima dengan baik oleh semua orang. Di luar sana, kelompok preman lain melihat perubahan Jampang dan anak buahnya sebagai ancaman. Mereka tidak akan tinggal diam. Suatu malam, ketika Raka dan Burhan sedang mengajari para preman cara bermeditasi untuk menenangkan pikiran, sekelompok pria datang. Mereka adalah preman dari kelompok lain yang tidak suka melihat perubahan ini. Jampang, apa-apaan ini? Kau ingin jadi santri sekarang? Suara seorang pria besar bergema di dalam gudang. Jampang berdiri, menatap pria itu dengan tenang. Kami hanya ingin hidup lebih baik, Gimbal. Kau seharusnya mencoba juga. Pria bernama Gimbal itu tertawa kasar. Aku tidak butuh omong kosong itu. Preman tetap preman. Kalian semua telah mengkhianati dunia kita. Raka melangkah maju. Kami tidak mengkhianati siapapun. Kami hanya memilih jalan yang lebih baik. Gimbal melotot. Kalau begitu, kalian harus membuktikannya. Jika kalian memang kuat, lawan aku. Burhan menatap Raka. Mereka tahu bahwa ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Tapi ini adalah ujian yang harus mereka hadapi. Pertarungan antara Raka dan Gimbal dimulai. Gimbal jauh lebih kuat dan berpengalaman dibandingkan Karso sebelumnya. Pukulan dan tendangannya lebih cepat dan lebih keras. Raka beberapa kali hampir terkena serangan, tetapi ia tetap fokus. Namun, semakin lama pertarungan berlangsung, Raka mulai kewalahan. Ia teringat ajian yang diajarkan gurunya, tetapi kali ini lawannya bukan orang sembarangan. Gimbal tahu cara bertarung, dan ia tidak akan memberi kesempatan untuk kesalahan sedikit pun. Burhan yang melihat Raka mulai terdesak segera berteriak, Raka! Ingat ajian gelap ngampar. Seketika, Raka menutup matanya, menarik napas dalam-dalam, dan merapalkan doa. Begitu ia membuka mata, tubuhnya terasa lebih ringan, pikirannya lebih jernih. Ia menghindari serangan Gimbal dengan mudah, lalu melancarkan satu serangan telak ke titik lemah lawannya. Gimbal terhuyung, lalu jatuh berlutut. Ia mendongak, menatap Raka dengan mata terbelalak. Apa? Ilmu macam apa ini? Raka menatapnya dengan tenang. Ini bukan sekadar ilmu, ini tentang pengendalian diri. Kau masih punya kesempatan untuk berubah. Gimbal terdiam lama, lalu akhirnya menundukkan kepala.
Ajarkan aku. Malam itu, pertarungan berakhir bukan dengan kekalahan, tetapi dengan sebuah awal baru. Raka dan Burhan berhasil mengubah bukan hanya satu kelompok preman, tetapi juga musuh mereka. Perjalanan mereka baru saja dimulai. Masih banyak yang harus mereka lakukan. Tapi satu hal yang pasti, mereka tidak lagi hanya santri perantauan. Mereka kini adalah guru bagi mereka yang mencari jalan baru dalam kehidupan. Setelah pertarungan dengan gimbal berakhir, gudang tua di pinggir pelabuhan itu berubah menjadi tempat pembelajaran yang tidak biasa. Para preman yang sebelumnya hidup dalam kekerasan dan kejahatan kini duduk bersila, mendengarkan dua santri yang masih muda tetapi memiliki ilmu dan ketenangan yang luar biasa. Raka dan Burhan menyadari bahwa tugas mereka tidak hanya sebatas mengajarkan ilmu bela diri atau ajian yang mereka kuasai. Lebih dari itu, mereka harus membangun pondasi keimanan bagi orang-orang ini. Jika hati mereka tetap gelap, ilmu yang diberikan hanya akan menjadi senjata yang lebih berbahaya. Kalian harus memahami satu hal, jika Taraka suatu malam saat mereka berkumpul di gudang. Ilmu yang kami ajarkan bukan untuk menjadi lebih kuat atau menaklukkan orang lain. Ilmu ini untuk menjaga diri, untuk melindungi yang lemah, dan yang paling penting, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jampang, yang kini sudah menjadi murid paling bersemangat, mengangguk. Kami mengerti, Guru. Tapi, bagaimana cara kami menghapus dosa-dosa kami? Burhan tersenyum. Tidak ada yang terlalu kotor untuk dibersihkan. Selama kalian benar-benar ingin berubah, Tuhan akan menerima taubat kalian. Namun, perubahan ini tidak mudah. Ada beberapa dari mereka yang masih ragu, masih terbiasa dengan kehidupan lama mereka. Dan di luar sana, bahaya masih mengintai. Bab 12, Ancaman dari Masa Lalu. Meski kelompok gimbal akhirnya bergabung, tidak semua preman di pelabuhan senang dengan perubahan ini. Ada kelompok-kelompok yang lebih besar, lebih kejam, yang tidak ingin kehilangan kekuasaannya. Suatu malam, seorang pria bertubuh kekar dengan wajah penuh bekas luka datang ke gudang. Ia dikenal sebagai Bram si Macan Pelabuhan, pemimpin kelompok preman terbesar di daerah itu. Jampang. Aku dengar kau dan anak buahmu jadi santri sekarang, suaranya keras dan penuh ejekan. Jampang berdiri, menatap mantan atasannya dengan tenang. Kami hanya ingin hidup lebih baik, Bang Bram. Bram tertawa kasar. Hidup lebih baik? Dengan duduk bersila dan menghafal doa-doa? Kau pikir dunia ini akan memberimu belas kasihan hanya karena kau berubah? Raka dan Burhan maju ke depan. Jika kau datang untuk mengolok-olok, lebih baik kau pergi, kata Burhan dingin. Bram menyipitkan mata. Jadi kalian yang mengubah mereka? Bagus. Kalau begitu, aku akan memastikan kalian tidak punya kesempatan untuk mengubah yang lain. Tanpa aba-aba, Bram melompat menyerang. Bram bukan sembarang preman. Ia memiliki kekuatan dan pengalaman bertarung bertahun-tahun. Begitu ia menyerang, Raka dan Burhan langsung menyadari bahwa lawan mereka kali ini jauh lebih berbahaya. Raka menghindari pukulan pertama, tetapi serangan berikutnya datang begitu cepat hingga ia hampir terkena. Burhan maju membantu, tetapi Bram sangat kuat. Sekali pukul, ia mampu membuat kayu penyangga gudang retak. Para preman yang baru belajar merasa gentar. Mereka belum pernah melihat seseorang sekuat ini. Bang Jampang, kita harus membantu mereka, diteriak salah satu anak buahnya. Jampang menggertakkan gigi. Ia ingin membantu, tetapi ia tahu ini bukan pertarungan mereka. Ini adalah ujian bagi guru mereka. Raka akhirnya mengambil posisi kuda-kuda. Ia tahu tidak bisa bertarung biasa melawan orang seperti Bram. Dalam hati, ia mulai merapalkan ajian gelap ngampar. Begitu Bram melayangkan pukulan berikutnya, Raka menghindar dengan gerakan secepat bayangan. Dalam sekejap, ia sudah berada di belakang Bram, lalu melayangkan serangan ke titik-titik lemah lawannya. Bram terhuyung, terkejut dengan kecepatan Raka. Namun, ia tidak menyerah. Ia kembali menyerang dengan lebih brutal, memaksa Raka dan Burhan untuk mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Pertarungan berlangsung sengit. Tapi akhirnya, dengan satu serangan terakhir menggunakan tenaga dalam ajian gelap ngampar, Raka berhasil menjatuhkan Bram ke tanah. Bram tergeletak di tanah, napasnya berat. Ia menatap Raka dengan mata penuh kebingungan. Apa yang baru saja kau lakukan? Raka berlutut di sampingnya. Ini bukan sekadar ilmu, ini adalah pengendalian diri. Kau kalah bukan karena aku lebih kuat, tetapi karena kau membiarkan amarah menguasaimu.
Bram terdiam. Selama ini, ia selalu percaya bahwa kekuatan adalah segalanya. Tapi kini, ia dikalahkan oleh seseorang yang tenang, seseorang yang tidak bertarung dengan kebencian. Para preman lain yang melihat itu mulai gentar. Mereka sadar bahwa mereka tidak bisa lagi melawan dua santri ini. Perlahan, mereka mulai mundur, meninggalkan pemimpin mereka. Jampang maju mendekati Bram. "Bang, ini saatnya kita berubah." Bram menatap anak buahnya yang dulu ia anggap sebagai pengkhianat. Ia melihat ketulusan di mata mereka, sesuatu yang tidak pernah ia temukan dalam hidupnya yang penuh kekerasan. Akhirnya, ia menghela napas panjang. "Ajarkan aku," katanya lirih. Raka dan Burhan tersenyum. Hari itu, kekuasaan preman di pelabuhan berakhir, digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Beberapa bulan berlalu sejak pertarungan terakhir. Gudang tua yang dulu menjadi sarang para preman kini telah berubah menjadi tempat belajar. Setiap hari, para mantan preman duduk bersama, belajar ilmu agama, ilmu bela diri, dan cara hidup yang lebih baik. Raka dan Burhan tidak menyangka bahwa perjalanan mereka ke Kalimantan akan membawa mereka ke titik ini. Mereka datang sebagai perantau, tetapi kini mereka menjadi guru bagi orang-orang yang pernah tersesat. Suatu pagi, seorang pemuda datang ke gudang. Ia tampak ragu-ragu, tetapi akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. Saya mendengar bahwa di sini tempat orang-orang yang ingin berubah. Saya juga ingin belajar." Jampang tersenyum dan menepuk pundaknya. "Kau datang ke tempat yang tepat." Ketika Raka dan Burhan melangkahkan kaki ke dalam terminal Terboyo, suasana terasa semakin mencekam. Sekelompok preman yang sejak tadi mengintai mereka akhirnya bergerak, mengepung dari segala arah. Salah satu preman bertubuh kekar dengan bekas luka di wajah mendekat, suaranya kasar dan penuh ancaman. "Santri kecil, berani-beraninya kalian melawan kami? Hari ini kalian tidak akan bisa lolos," ia ucapnya dengan seringai mengancam. Tanpa aba-aba, serangan pun dimulai. Raka dan Burhan berusaha bertahan, namun jumlah preman yang jauh lebih banyak membuat mereka kewalahan. Tinju dan tendangan menghujani tubuh mereka, memaksa mereka untuk terus bergerak menghindar. Burhan terhuyung ke belakang saat sebuah pukulan keras mendarat di bahunya. Raka mencoba membantu, tetapi ia sendiri harus menghadapi dua preman sekaligus. Setiap jurus yang mereka keluarkan seolah tidak cukup untuk menahan gelombang serangan yang datang bertubi-tubi. Napak tilas pertarungan semakin memanas. Keringat bercucuran, napas memburu, dan tubuh mereka mulai melemah. Untuk pertama kalinya, mereka merasa nyaris kalah. Di saat yang genting itu, Raka tiba-tiba teringat ajaran gurunya tentang ajian gelap ngampar, sebuah ilmu yang hanya boleh digunakan dalam keadaan darurat. Dengan cepat, ia mengatur napas, menguatkan niat, dan merapal mantra yang pernah diajarkan kepadanya. Begitu mantranya selesai, sebuah kekuatan tak kasat mata seolah mengalir dalam dirinya. Ia merasakan tubuhnya lebih ringan, gerakannya lebih cepat. Dengan satu tendangan keras, ia berhasil membuat salah satu preman terkapar. Burhan melihat perubahan pada sahabatnya dan segera mengikuti jejaknya. Mereka berdua kini bukan lagi santri yang terdesak, melainkan dua pendekar muda yang siap membalikan keadaan. Serangan dari para preman semakin brutal. Raka dan Burhan yang awalnya masih bisa bertahan, kini mulai terlihat kelelahan. Napas mereka memburu, tubuh mereka penuh luka akibat hantaman keras yang terus berdatangan. "Burhan, kita harus mencari celah untuk keluar dari kepungan ini," seru Raka dengan suara tersengal. Namun, para preman seolah membaca niat mereka. Mereka mempersempit lingkaran, mengurung keduanya di tengah-tengah dengan seringai kemenangan. Burhan mencoba melakukan serangan balik, tetapi sebuah pukulan keras mendarat di dadanya, membuatnya jatuh tersungkur. Raka berusaha membantu, namun tubuhnya sendiri mulai kehilangan tenaga. "Habis kalian sekarang," teriak salah satu preman sambil mengayunkan kayu ke arah Raka. Dalam situasi genting itu, Raka teringat pesan gurunya. "Ketika kau merasa tak ada jalan keluar, ingatlah ilmu yang pernah diajarkan kepadamu." Dengan sisa tenaga yang ada, ia mengingat kembali jurus-jurus ajian yang pernah ia pelajari. Burhan yang melihat sahabatnya mulai berkonsentrasi, mencoba mengikuti jejaknya. Perlahan, tubuh mereka mulai menunjukkan perubahan. Ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan mereka, seolah kekuatan baru telah bangkit dalam diri mereka. Meskipun semangat mereka telah bangkit, namun jumlah lawan yang terlalu banyak membuat perlawanan mereka masih terasa berat. Satu demi satu serangan terus berdatangan, membuat mereka semakin terdesak. Burhan mulai kehabisan tenaga,
Lututnya gemetar dan penglihatannya kabur akibat serangan bertubi-tubi yang ia terima. Raka pun tak jauh berbeda, meskipun ia masih berusaha berdiri tegak. Para preman tertawa melihat kondisi mereka. Hahaha, kalian pikir bisa melawan kami? Ini terminal Terboyo, bukan pesantren kalian, ia ejek salah satu preman yang bertubuh besar. Raka terhuyung mundur, tubuhnya penuh luka dan keringat bercucuran. Dalam hatinya, ia mulai berpikir, ya apakah ini akhirnya? Namun tiba-tiba, dalam kepalanya terngiang suara gurunya lagi. Ajian gelap ngampar adalah warisan yang hanya digunakan di saat benar-benar darurat. Jangan sia-siakan ilmu itu. Kesadaran itu membuatnya tersentak. Ia memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam, lalu mulai merapal mantra yang telah lama ia pelajari. Burhan yang masih setengah sadar melihat Raka melakukan sesuatu. Dengan sisa tenaga yang ada, ia pun mencoba mengikuti langkahnya, berharap bisa membantu melawan para preman yang semakin mendekat. Perubahan pun mulai terasa. Tubuh mereka yang awalnya lemah kini mulai dikelilingi aura yang berbeda. Para preman yang melihat itu mulai merasa ada sesuatu yang tak beres. Apa-apaan ini? Salah satu preman berteriak ketakutan. Namun, sebelum mereka bisa bereaksi lebih jauh, pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Dalam keputusasaan, Raka mulai mengingat kembali semua pelajaran yang pernah ia terima di pesantren. Salah satu yang paling diingatnya adalah ajian gelap ngampar, sebuah ilmu rahasia yang hanya boleh digunakan dalam keadaan darurat. Raka ingat ajian itu. Manfaatkan dengan benar. Suara gurunya seolah menggema dalam kepalanya. Dengan sisa tenaga yang ada, ia memejamkan mata, menarik napas panjang, dan mulai merapal mantra. Tubuhnya bergetar, hawa panas mulai terasa di sekelilingnya. Para preman yang sebelumnya penuh percaya diri, kini mulai merasa ada sesuatu yang berubah. Mereka merasakan aura berbeda dari tubuh Raka, seolah kekuatan besar sedang bangkit. Apa-apaan ini? Salah satu preman berteriak, mundur beberapa langkah. Burhan, yang masih terkapar, melihat perubahan pada sahabatnya. Dengan penuh tekad, ia mencoba bangkit dan mengikuti langkah Raka, meskipun tubuhnya masih lemah. Angin berdesir kencang, debu di tanah mulai berterbangan. Ajian gelap ngampar mulai diaktifkan, dan ini menjadi awal dari perubahan yang tidak diduga oleh para preman. Dalam hitungan detik, atmosfer di sekitar terminal Terboyo berubah drastis. Para preman mulai merasakan ketakutan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Dengan kaki yang sedikit gemetar, Raka mengambil posisi kuda-kuda. Matanya menatap tajam ke arah para preman yang kini mulai menunjukkan ekspresi takut. Kalian pikir kami santri tak bisa berbuat apa-apa? Jangan remehkan kami. Suara Raka menggelegar, membuat suasana semakin mencekam. Ia mulai merapalkan ajian gelap ngampar dengan lebih jelas. Nafasnya diatur dengan ritme yang sempurna, seolah menyatu dengan kekuatan yang kini membanjiri tubuhnya. Burhan mengikuti di belakang, meskipun belum sekuat Raka, ia tetap berdiri tegap, bersiap menghadapi apapun yang terjadi. Para preman mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Mereka tidak menyangka dua santri yang awalnya terlihat lemah, kini berubah menjadi sosok yang begitu berbahaya. Cepat serang mereka sebelum terlambat. Salah satu preman mencoba menyemangati rekan-rekannya, namun tubuh mereka terasa berat, seolah ada kekuatan yang menahan mereka. Raka dan Burhan kini benar-benar siap. Dalam hitungan detik, mereka akan melancarkan serangan balik yang akan mengubah jalannya pertarungan ini. Terminal Terboyo yang sebelumnya penuh dengan suara gaduh, kini hening. Semua mata tertuju pada dua santri yang siap menunjukkan kekuatan sejati mereka. Berita tentang perubahan di Pelabuhan Tanjung Mas mulai menyebar ke berbagai penjuru Kalimantan. Banyak orang yang awalnya takut melintas di daerah itu kini merasa aman. Para pedagang yang dulunya sering dipalak kini bisa menjalankan usahanya dengan tenang. Namun, perubahan ini juga menarik perhatian pihak lain. Preman-preman dari kelompok lain mulai mendengar bahwa wilayah yang dulunya dikuasai oleh para preman Pelabuhan Tanjung Mas kini berubah menjadi tempat pengajian dan latihan bela diri bagi mantan preman. Di suatu tempat yang jauh dari pelabuhan, seorang pria bertubuh besar dengan bekas luka di pelipisnya duduk di kursi kayu, mendengar laporan dari anak buahnya. Namanya Ki Remeng, seorang penguasa dunia hitam yang sudah lama memegang kendali di beberapa wilayah Kalimantan. Jadi kau bilang, para preman di Tanjung Mas sekarang jadi santri? Tanyanya sambil tersenyum sinis. Anak buahnya mengangguk. Iya, Bang. Semua gara-gara dua santri perantauan dari Jawa. Ki Remeng mengetuk meja dengan jarinya, matanya menyipit. Santri? Hah? Kalau kita biarkan, mereka bisa merusak bisnis kita.
Kita harus lakukan sesuatu. Di pagi yang cerah, saat para mantan preman sedang berlatih silat dan menghafal Al-Quran, sekelompok orang berpakaian hitam-hitam tiba di pelabuhan. Mereka berjalan dengan langkah tegas, mata mereka penuh dengan niat jahat. Jampang dan Suro yang kini sudah menjadi pemimpin di sana segera menyambut mereka. Ada yang bisa kami bantu? Tanya Jampang dengan tenang. Salah satu dari mereka meludah ke tanah dan berkata, kami dari kelompok Ki Remeng. Kami dengar kalian berubah jadi anak alim. Apa kalian lupa dari mana kalian berasal? Suro menghela napas. Kami tidak melupakan masa lalu kami. Justru karena kami tahu betapa gelapnya dunia itu, kami memilih jalan ini. Laki-laki itu tertawa kasar. Ki Remeng ingin bertemu kalian. Dia tidak suka dengan apa yang terjadi di sini. Dia ingin kalian kembali. Jampang mengepalkan tangannya. Kalau kami menolak? Orang itu menyeringai. Kalau kalian menolak, maka bersiaplah menghadapi murka Ki Remeng. Raka dan Burhan mendengar kabar tentang ancaman Ki Remeng dari Jampang dan Suro. Mereka mengumpulkan semua santri di dalam gudang untuk berdiskusi. Ki Remeng bukan orang sembarangan, kata Burhan. Dia menguasai banyak tempat dan punya banyak orang. Salah satu mantan preman, seorang pria tua bernama Pak Dul, maju ke depan. Aku dulu pernah bekerja untuknya. Dia tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang dia mau. Raka menatap mereka dengan penuh ketenangan. Kalau begitu, kita harus bersiap. Bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk mempertahankan kebenaran. Para mantan preman mengangguk. Mereka tidak akan mundur. Burhan tersenyum dan berkata, kita sudah melawan ketakutan dalam diri kita sendiri. Kini, kita hanya perlu berdiri teguh di jalan yang benar. Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Di kejauhan, suara langkah kaki terdengar mendekat ke gudang tua yang kini telah menjadi tempat pengajian. Tiba-tiba, suara ledakan terdengar. Batu besar dilemparkan ke jendela gudang. Api mulai menyala di beberapa tempat. Serang, suara seseorang berteriak. Ki Remeng mengirim anak buahnya untuk menyerang. Mereka datang membawa senjata tajam, siap menghancurkan apa yang telah dibangun oleh para santri. Namun, mereka tidak tahu bahwa orang-orang di dalam gudang bukan lagi preman biasa. Mereka kini adalah santri yang juga memiliki keahlian bela diri. Jampang dan Suro berlari keluar, diikuti oleh para mantan preman. Jangan biarkan mereka masuk, teriak Suro. Pertarungan sengit terjadi di tengah malam. Para mantan preman yang dulu bertarung untuk uang kini bertarung demi keyakinan. Saat pertempuran masih berlangsung, seorang pria besar melangkah masuk ke medan pertempuran. Ki Remeng sendiri datang. Dia melangkah dengan percaya diri, tatapannya penuh kebencian. Siapa yang bertanggung jawab atas semua ini? Suaranya bergema. Raka melangkah maju. Aku. Ki Remeng tertawa. Jadi ini santri yang katanya hebat. Kau pikir bisa mengubah dunia bawah tanah hanya dengan doa? Raka tersenyum. Doa dan usaha. Ki Remeng langsung menyerang dengan pukulan mematikan. Raka menghindar, tetapi Ki Remeng terlalu kuat. Beberapa pukulannya mengenai tubuh Raka, membuatnya terhuyung. Namun, di saat-saat terakhir, Raka kembali mengaktifkan ajian gelap ngampar. Dalam sekejap, ia meluncur seperti bayangan, menyerang titik-titik lemah di tubuh Ki Remeng. Ki Remeng terkejut. Tubuhnya melemah, kakinya gemetar. Ia mencoba menyerang lagi, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Raka mendekatinya dan berbisik, dunia ini sudah berubah, Ki Remeng. Kau juga bisa berubah. Ki Remeng jatuh tersungkur. Anak buah Ki Remeng melihat pemimpin mereka kalah dan mulai mundur. Mereka sadar bahwa pertarungan ini sudah selesai. Ki Remeng menatap Raka dan Burhan. Kenapa kalian tidak membunuhku? Burhan menjawab, karena kami bukan seperti kalian dulu. Kami ingin memberi kesempatan. Ki Remeng menatap sekeliling. Ia melihat anak buahnya lari, melihat mantan preman yang dulu ia hina kini berdiri dengan teguh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kalah bukan hanya dalam pertempuran, tetapi juga dalam jiwa. Dengan berat hati, ia berkata, ajari aku jalan kalian. Semua terkejut. Jampang maju dan tersenyum. Kita mulai dari awal. Dan di bawah langit yang mulai terang, Ki Remeng dan para anak buahnya bergabung dengan para santri.
Pelabuhan Tanjung Mas kini benar-benar bersih dari kegelapan. Hari-hari berlalu sejak pertarungan besar melawan Ki Remeng dan anak buahnya. Pelabuhan Tanjung Mas kini bukan lagi tempat yang angker dan penuh kekerasan. Para pedagang kembali berdagang dengan tenang, para nelayan tak lagi takut dirampok, dan para santri, mantan preman, mengisi hari-hari mereka dengan mengaji, berlatih silat, dan membantu masyarakat sekitar. Ki Remeng, yang dulunya adalah penguasa dunia hitam, kini belajar dari dua santri perantauan, Raka dan Burhan. Awalnya, ia kesulitan menerima kenyataan bahwa ia harus duduk bersila, mendengarkan ayat-ayat suci dibacakan, dan menjalani kehidupan yang penuh disiplin dan kebersihan hati. Namun, semakin lama, ia mulai merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Suatu pagi, saat sedang membersihkan halaman musola kecil yang baru dibangun di dekat pelabuhan, Ki Remeng bertanya kepada Raka, kenapa kalian tidak membunuhku waktu itu? Aku sudah berbuat banyak keburukan. Raka tersenyum. Karena Islam mengajarkan kasih sayang, Ki. Kami tidak ingin membunuh orang yang masih punya harapan untuk berubah. Ki Remeng terdiam. Kata-kata itu mengguncang hatinya lebih dari pukulan apapun. Meski perubahan di Pelabuhan Tanjung Mas membawa banyak kebaikan, tidak semua orang senang dengan hal itu. Kelompok-kelompok kriminal lain di luar wilayah pelabuhan merasa terganggu. Bisnis haram mereka terganggu karena jalur peredaran barang gelap kini sudah tertutup. Suatu hari, seorang pria asing datang ke pelabuhan, berpakaian rapi tapi matanya tajam seperti ular. Ia bertemu dengan Ki Remeng yang sedang duduk di beranda musola. Kau telah berubah, Remeng, katanya dengan suara dingin. Ki Remeng mengenali suara itu. Itu adalah Bahar, orang yang dulu pernah menjadi rekannya dalam bisnis ilegal. Apa yang kau mau, Bahar? Tanya Ki Remeng, nada suaranya tenang namun tajam. Bahar tertawa kecil. Aku ingin kau kembali. Dunia ini tidak butuh orang baik. Kau dan anak-anak buahmu bisa kembali ke jalan lama, dan kita bisa berbagi keuntungan seperti dulu. Ki Remeng menghela napas panjang. Aku sudah selesai dengan itu. Bahar mendekat, menatap tajam. Kau pikir bisa mengubah segalanya hanya dengan kitab dan doa? Hidup ini soal kekuatan. Jika kau tidak kembali, maka kau akan menjadi musuh. Ki Remeng berdiri, menatap lurus ke mata Bahar. Kalau itu yang kau mau, maka aku memilih menjadi musuhmu. Bahar tersenyum sinis. Baiklah. Kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Malam itu, suasana di sekitar pelabuhan terasa aneh. Burung-burung gagak berputar di langit, dan angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Raka dan Burhan, yang tengah mengajar beberapa santri baru di gudang tua, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba, suara ledakan mengguncang udara. Api membakar salah satu kapal nelayan yang sedang bersandar. Teriakan orang-orang menggema di sepanjang dermaga. Bahar telah menepati ancamannya. Puluhan pria bersenjata menyerbu pelabuhan, menghancurkan apa saja yang mereka temui. Para santri bergegas keluar, bersiap mempertahankan tempat yang telah menjadi rumah mereka. Ki Remeng berdiri di tengah-tengah mereka. Untuk pertama kalinya, ia tidak berada di sisi penyerang. Kini ia berdiri sebagai pelindung. Raka menatapnya. Apa kau siap? Ki Remeng tersenyum. Lebih dari siap. Pertempuran pun pecah. Di tengah kekacauan, Bahar maju ke tengah, menantang Ki Remeng untuk bertarung 1 lawan 1. Tunjukkan padaku apakah kau masih sekuat dulu, Remeng. Ki Remeng melangkah maju. Ia tahu ini adalah ujian terakhirnya. Ia tidak hanya bertarung melawan Bahar, tetapi juga melawan dirinya sendiri, masa lalunya, amarahnya, dan godaan untuk kembali ke jalan yang salah. Pertarungan mereka berlangsung sengit. Bahar masih menggunakan teknik-teknik lama yang penuh kecurangan. Namun, Ki Remeng kini bertarung dengan ketenangan yang ia pelajari dari para santri. Ia menghindar dengan sabar, membalas dengan gerakan yang lebih presisi. Sampai akhirnya, dengan satu serangan cepat, Ki Remeng berhasil menjatuhkan Bahar ke tanah. Bahar terengah-engah, tidak percaya bahwa ia kalah. Bagaimana? Bagaimana bisa? Ki Remeng menatapnya, lalu mengulurkan tangan. Ini bukan soal kekuatan. Ini soal hati yang tenang. Bahar menatap tangan itu dengan bimbang. Namun, sebelum ia sempat meraih, anak buahnya sudah berlari kabur, meninggalkan pemimpin mereka sendirian. Bahar menundukkan kepala. Ia tahu, permainan telah berakhir.
Setelah malam penuh pertempuran itu, pelabuhan Tanjung Mas kembali tenang. Namun kali ini, ketenangan itu bukan hanya sesaat. Para preman telah benar-benar berubah. Ki Remeng kini menjadi bagian dari komunitas santri, membantu membimbing para mantan preman lain agar tidak kembali ke jalan lama. Raka dan Burhan tahu bahwa perjalanan mereka telah selesai. Suatu pagi, mereka berpamitan kepada Jampang, Suro, dan Ki Remeng. "Kemana kalian akan pergi?" tanya Jampang. "Kami akan melanjutkan perjalanan," jawab Raka. "Masih banyak tempat yang membutuhkan cahaya." Suro tertawa. "Kami akan selalu mengingat kalian." Burhan tersenyum. "Jangan hanya mengingat kami. Teruskan apa yang sudah dimulai di sini." Di bawah langit biru, dua santri itu melangkah pergi, meninggalkan jejak yang tak akan pernah terhapus di pelabuhan Tanjung Mas. Raka dan Burhan melangkah menjauhi pelabuhan Tanjung Mas, meninggalkan tempat yang telah menjadi saksi pertarungan mereka melawan kejahatan. Angin laut berhembus lembut, membawa serta suara ombak yang memecah di dermaga. Di belakang mereka, Ki Remeng dan para santri berdiri, mengiringi kepergian dua sahabat itu dengan tatapan penuh hormat. "Kalian yakin tidak mau tinggal lebih lama?" tanya Ki Remeng dengan nada berat. Ia telah banyak belajar dari dua santri itu, dan jauh di dalam hatinya, ia merasa kehilangan. Raka tersenyum. "Kami hanya singgah sebentar, Ki. Perjalanan kami masih panjang, masih banyak tempat yang membutuhkan perubahan." Burhan menambahkan, "Jika Allah mengizinkan, kita pasti akan bertemu lagi." Ki Remeng mengangguk pelan. Ia tahu, jalan hidup dua santri ini bukanlah jalan yang biasa. Mereka adalah cahaya bagi tempat-tempat yang gelap, pengingat bagi mereka yang tersesat. Dengan doa dan harapan, ia melepas mereka pergi. Dari pelabuhan Tanjung Mas, Raka dan Burhan menaiki kapal yang menuju Kalimantan. Tujuan mereka adalah sebuah pesantren kecil di pedalaman, tempat seorang ulama karismatik bernama Kiai Mahfudz mengajarkan ilmu agama dan kebijaksanaan kepada para pemuda yang ingin berubah. Di atas kapal, mereka menghabiskan waktu dengan berdiskusi tentang pengalaman mereka. "Apakah menurutmu kita akan menghadapi hal yang sama di tempat baru?" tanya Burhan, menatap cakrawala yang mulai memerah. "Setiap tempat memiliki tantangannya sendiri," jawab Raka. "Tapi satu hal yang pasti, jika niat kita lurus, Allah pasti akan menolong." Namun, perjalanan mereka tidak berjalan semulus yang mereka kira. Beberapa hari di laut, kapal mereka dihentikan oleh sekelompok bajak laut yang merampok para penumpang. Malam itu, kapal mereka dihentikan di tengah laut oleh sekelompok pria bertopeng dengan senjata tajam di tangan. Suasana menjadi tegang. Para penumpang gemetar ketakutan. Seorang pria bertubuh besar, dengan bekas luka panjang di wajahnya, melangkah maju. "Serahkan semua yang kalian punya, dan kami tidak akan melukai kalian," suaranya menggema di udara malam. Burhan merapat ke Raka. "Apa yang harus kita lakukan?" Raka tetap tenang. "Kita lihat dulu situasinya." Saat para bajak laut mulai menggeledah barang-barang, salah satu dari mereka menarik tas milik seorang ibu tua. Wanita itu berusaha mempertahankan tasnya, tetapi ditampar hingga jatuh ke lantai. Melihat hal itu, Raka tidak bisa tinggal diam. Ia melangkah maju, suaranya tenang namun penuh wibawa. "Hentikan perbuatan kalian." Semua mata tertuju padanya. Sang pemimpin bajak laut menyipitkan mata. "Dan siapa kau?" Raka menatap tajam. "Hanya seorang santri. Tapi aku tidak akan membiarkan kalian menindas yang lemah." Tawa keras terdengar. "Kau pikir bisa melawan kami dengan kitab dan doa?" Namun, mereka tidak tahu bahwa yang mereka hadapi bukan sekadar santri biasa. Ketegangan mencapai puncaknya. Para bajak laut mulai mengepung Raka dan Burhan. Mereka berpikir dua santri itu hanyalah anak muda tanpa kemampuan bertarung. Tapi mereka salah. Raka mengambil posisi kuda-kuda, mengatur napasnya, dan dalam hitungan detik, ia mulai bergerak. Dengan kecepatan yang sulit diikuti mata, ia melumpuhkan dua orang pertama dengan satu pukulan tepat di dada. Burhan pun tak tinggal diam, menggunakan teknik silatnya untuk menangkis serangan dari arah belakang. Pertarungan berlangsung sengit di atas kapal yang bergoyang. Para penumpang menahan napas, menyaksikan dua santri itu menghadapi belasan bajak laut seorang diri. Sang pemimpin bajak laut, melihat anak buahnya mulai tumbang satu persatu, akhirnya turun tangan. Dengan golok panjang di tangan, ia menyerang Raka dengan kecepatan tinggi. Raka hampir terkena serangan, tapi di detik terakhir,
ia mengingat ajian yang diajarkan gurunya, ajian gelap ngampar. Ia segera merapal doa dalam hati, mengaktifkan ilmu itu. Tiba-tiba, tubuhnya bergerak dengan kecepatan luar biasa, menghindari setiap serangan dengan mudah. Sang pemimpin bajak laut terkejut, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dalam satu gerakan cepat, Raka melancarkan serangan terakhir, menghantam lawannya tepat di titik lemah. Sang pemimpin bajak laut terjatuh, tak mampu bangkit lagi. Setelah pertarungan itu, para bajak laut yang masih tersisa berlutut, gemetar ketakutan. Mereka tak menyangka bahwa mereka dikalahkan oleh dua orang santri. Sang pemimpin, yang kini terbaring lemah, menatap Raka dengan mata penuh pertanyaan. Siapa kalian sebenarnya? Raka menghela napas. Kami hanya santri. Kami tidak ingin menyakiti kalian, hanya ingin menghentikan perbuatan kalian yang zalim. Para bajak laut saling berpandangan. Beberapa dari mereka mulai menangis. Hidup mereka selama ini dihabiskan dalam kekerasan, dan kini mereka dikalahkan oleh seseorang yang tidak membalas dengan kebencian. Salah satu bajak laut, seorang pemuda berusia sekitar 20-an, maju ke depan. Ajarkan kami jalan yang benar. Burhan menatap Raka. Ini adalah situasi yang mirip dengan pelabuhan Tanjung Mas. Sekali lagi, mereka diberi kesempatan untuk mengubah orang-orang yang tersesat. Raka tersenyum. Jika kalian benar-benar ingin berubah, maka kita bisa memulai dari sekarang. Dan di atas kapal itu, di tengah lautan luas, sebuah kisah baru dimulai. Beberapa hari kemudian, kapal akhirnya tiba di pelabuhan Kalimantan. Namun, mereka tidak datang sendiri. Para bajak laut yang bertobat kini ikut serta, bertekad untuk mengubah hidup mereka. Kiai Mahfudz, ulama yang menunggu mereka, terkejut ketika melihat rombongan itu. Kalian membawa saudara-saudara baru? Raka mengangguk. Mereka dulunya tersesat, tapi mereka ingin berubah. Kiai Mahfudz tersenyum, menyambut mereka dengan tangan terbuka. Maka pesantren ini adalah tempat yang tepat untuk kalian semua. Dengan langkah penuh keyakinan, Raka dan Burhan memasuki tanah baru, siap menghadapi tantangan berikutnya. Dan perjalanan mereka pun berlanjut. Hari pertama di pesantren Kiai Mahfudz bukanlah hari yang mudah bagi para mantan bajak laut. Mereka yang selama ini hidup di dunia kekerasan dan kejahatan kini harus belajar disiplin, bangun sebelum subuh, menghafal Al-Quran, dan menjalani kehidupan penuh aturan. Beberapa di antara mereka mulai merasa berat dengan perubahan ini. Aku tidak terbiasa hidup begini, ikeluh salah seorang mantan bajak laut bernama Guntur. Dulu, aku tidur kapan saja, makan seenaknya, dan tak ada yang menyuruhku ini itu. Burhan menepuk bahunya dengan lembut. Setiap perubahan memang sulit di awal, tapi percayalah, jika kau bersabar, kau akan menemukan ketenangan yang tak pernah kau rasakan sebelumnya. Malam itu, banyak dari mereka yang masih gelisah. Tidur di lantai beralas tikar, harus bangun sebelum subuh, dan menjalani rutinitas yang jauh berbeda dari kehidupan mereka sebelumnya. Beberapa bahkan mulai berpikir untuk pergi. Namun, Raka dan Burhan tidak membiarkan mereka menyerah begitu saja. Dengan kesabaran, mereka terus membimbing dan memberi contoh. Di hari ketiga, sekelompok preman lokal mendatangi pesantren. Mereka adalah penguasa wilayah yang tidak senang dengan kehadiran para mantan bajak laut. Hei, Guntur. Apa kau benar-benar sudah menjadi santri? Aku tidak percaya, seru seorang pria bertubuh besar dengan tatapan meremehkan. Guntur menegang. Masa lalunya sebagai bajak laut mulai memanggilnya kembali. Ia masih ingat bagaimana rasanya menjadi penguasa di lautan, tanpa ada aturan yang mengikat. Pria itu melangkah lebih dekat. Ayolah, tinggalkan pesantren ini. Kau tahu betapa membosankannya hidup di sini. Kembalilah bersama kami, dan kau bisa mendapatkan uang dengan cara mudah. Raka, yang mendengar percakapan itu, maju ke depan dengan tatapan tajam. Jika yang kau maksud dengan cara mudah adalah merampok dan menindas yang lemah, maka itu bukan kehidupan yang seharusnya dipilih. Pria itu mendengus. Kau hanya santri, tidak tahu kerasnya dunia luar. Burhan, yang sejak tadi diam, kini angkat bicara. Justru karena kami tahu kerasnya dunia, kami memilih jalan ini. Dan kami akan memastikan tidak ada lagi yang tersesat seperti kalian. Ketegangan meningkat. Para preman itu tidak senang dengan jawaban tersebut. Tak butuh waktu lama sebelum pertikaian pecah. Preman-preman itu mencoba menyerang, mengira para santri tidak akan mampu melawan mereka. Namun,
Mereka tidak tahu siapa yang mereka hadapi. Raka dan Burhan segera mengambil posisi. Dengan ajian gelap ngampar yang telah mereka kuasai, mereka bergerak dengan kecepatan luar biasa. Satu persatu preman itu tumbang tanpa mampu membalas. Guntur, yang awalnya ragu, kini melihat sesuatu yang berbeda. Ia melihat bagaimana Raka dan Burhan tidak hanya bertarung, tetapi juga melindungi. Mereka tidak menyerang untuk menyakiti, melainkan untuk menghentikan kejahatan. Hatinya bergetar. Ketika pemimpin preman itu hendak menyerang Raka dari belakang, Guntur bergerak. Dengan refleks yang ia latih selama bertahun-tahun sebagai bajak laut, ia menangkis serangan itu dan menjatuhkan lawannya ke tanah. Para preman tersisa mulai mundur, ketakutan. Mereka tidak menyangka akan dikalahkan dengan begitu mudah. Kami tidak akan kembali, kata Guntur tegas. Kami telah menemukan jalan yang benar. Preman-preman itu akhirnya melarikan diri. Kiai Mahfudz, yang menyaksikan kejadian itu, tersenyum bangga. Hari ini, kalian telah memilih jalan kalian sendiri, tanya kepada Guntur dan teman-temannya. Guntur menunduk, merasa malu. Kami masih belajar, Kiai. Tidak ada yang sempurna di awal perjalanan. Yang penting adalah niat dan usaha kalian untuk terus berubah, jawab Kiai Mahfudz. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak mereka tiba di pesantren, para mantan bajak laut tidur dengan hati yang tenang. Mereka tahu bahwa jalan ini bukanlah yang mudah, tetapi mereka telah memilihnya dengan keyakinan. Dan untuk pertama kalinya, mereka merasa benar-benar bebas. Hari-hari berlalu, dan para mantan bajak laut mulai terbiasa dengan kehidupan di pesantren. Mereka belajar mengaji, sholat berjamaah, dan bahkan membantu dalam kegiatan pesantren. Namun, dunia luar masih mengawasi mereka. Beberapa orang di desa sekitar masih meragukan perubahan mereka. Kau yakin mereka sudah benar-benar berubah? Ibisik seorang warga kepada yang lain. Kiai Mahfudz mendengar percakapan itu dan hanya tersenyum. Waktu akan membuktikan segalanya. Dan benar saja, seiring waktu, perubahan mereka mulai terlihat. Guntur, yang dulu dikenal sebagai penjahat kejam, kini menjadi orang yang paling rajin membantu warga. Ia membantu memperbaiki rumah-rumah yang rusak, membersihkan masjid, dan bahkan mengajarkan anak-anak mengaji. Orang-orang mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Perlahan, mereka tidak lagi dikenal sebagai mantan bajak laut. Mereka dikenal sebagai santri. Setelah berbulan-bulan di pesantren, Raka dan Burhan tahu bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk pergi. Kalian akan pergi? Tanya Guntur, matanya berkaca-kaca. Kami hanya singgah sebentar. Perjalanan kami masih panjang, jawab Burhan. Guntur menunduk. Kami tidak akan melupakan kalian. Jika bukan karena kalian, mungkin kami masih tersesat. Raka tersenyum. Kalian sudah menemukan jalan kalian sendiri. Teruslah berjalan di atasnya, dan jangan pernah menyerah. Saat mereka berpamitan, suasana menjadi haru. Para mantan bajak laut yang kini telah menjadi santri mengiringi kepergian mereka dengan doa. Dan dengan itu, Raka dan Burhan kembali melangkah menuju perjalanan baru, meninggalkan jejak cahaya di tempat yang dulunya gelap. Di kejauhan, matahari mulai terbit, menyinari jalan yang terbentang di depan mereka. Burhan menatap Raka. Kemana tujuan kita sekarang? Raka tersenyum. Kemanapun Allah menghendaki. Dan dengan langkah mantap, dua santri itu kembali melanjutkan perjalanan mereka, membawa cahaya ke tempat-tempat yang masih tertutup kegelapan.